Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Selamat siang semuanya. Ya, untuk hari ini kita pelajaran pendidikan agama Islam di waktu menjelang siang ini ya. Tadi sudah istirahat kan? Sudah pada makan? Ya, kita pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, ini anak-anak masuk semua? Oke, nanti Bapak absen dulu ya. Ibnu Faiz Fahreji, Ahmad Adi Al-Fatah, Zahra Melita Putri, Vini Zafira, Anissa Bilqis, Zaskia, Fadli Hafian Firmansyah, Antonio, Zidan, Febriansah, Ikhwan Maulana, Khairah Maulidatul. Mana Khairah? Iya. Inayah, Hafizah, Mailani, Silvia, Aindi, Mila, Nazimatus, Muhammad Aga. Ada? Lagi sakit? Oh ya. Ya anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Inni ilman warzuqni wa'amal ya Allah. Padaku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang anak-anak. Ya, untuk hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Sebelum kita pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Ikut nyanyi semua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, inilah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan untuk duduk kembali. Materi yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran pendidikan agama Islam ini yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Berbagi dengan cara satu, ada dua cara ya. Pertama dengan zakat, yang kedua dengan infak. Zakat dan infak ya. Nanti kita bahas pada siang hari ini materi tentang berbagi. Nah, yaitu zakat dan infak. Sebelumnya ada yang pernah ikut dengan orang tua zakat tidak? Saya. Iya. Kemana zakatnya? Masih. Nah, terus bawa apa itu orang tua? Beras. Oh, beras ya. Zakatnya kepada amil itu apa amil itu? Panitia zakat yang ada di masjid. Bayar zakat, ya betul, bayar zakatnya ya menggunakan beras ya, karena beras itu makanan pokok. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi membahas tentang zakat dan infak, ya kita tadi sudah membaca doa dan menyanyikan lagu wajib. Ya, harusnya kita lebih semangat lagi untuk belajar. Semangat semuanya? Iya, ditandai dengan tepuk semangat. Tapi kurang ini lagi ya, kurang lebih semangat lagi ya. Tambah agak cepat ya. Nadanya agak cepat supaya lebih semangat. Boleh? Satu kali lagi, tepuk semangat. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, tentunya kan semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita
belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Berbagi kepada siapa? Berbagi sesama manusia. Kalau berbagi sama hewan, kepada hewan kita berbagi boleh? Boleh. Hewan juga butuh butuh iya, kita punya hewan peliharaan di rumah. Kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, nah kitanya yang berdosa. Ya, masih mending hewannya dilepaskan kalau tidak dikasih makan dan minum. Apalagi kita ya mempunyai tetangga, mempunyai saudara dekat rumahnya, ya kita berbagi berarti kita menambah tali silaturahim, menambung dan mempererat tali silaturahim. Orang berbagi itu tidak akan miskin. Orang berbagi nanti sama Allah akan dibalas dengan kebaikan. Walaupun kita berbuat baik satu biji zarah ataupun biji sawi yang kecil sekali, Allah akan balas kebaikan kita. Ya, sebaliknya kalau kita berbuat kejelekan, berbuat dosa, ya, kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, ya, sama Allah juga akan membalas walaupun sebiji zarah. Ya, tahu biji zarah? Biji sawi. Biji sawi itu gedenya sekitar kayak apa ya namanya ya? Kutu, tahu kutu? Kutu tahu? Lebih kecil lagi, ya. Nah, oke, kita bahas tentang zakat ya. Nanti kita tampilkan di sini pengertian zakat. Sambil membaca kita silakan kalian menulis apa yang perlu ditulis dan pastinya untuk pegangan kalian catatan di rumah ya. Mari mengenal zakat. Ya, mari kita mengenal zakat. Apa itu zakat? Coba dibaca ini. Zakat untuk berkembang suci dan berpas secara istilah zakat adalah milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, zakat itu artinya tumbuh, berkembang, suci. Bisa dikatakan suci karena zakat itu membersihkan, mensucikan, ya, mensucikan. Orang yang berzakat, orang yang mengeluarkan zakat tentunya akan tumbuh, nah, dari hati, akan tumbuh rasa empati, akan tumbuh rasa saling mengasihi, rasa kasih sayang antar umat Islam. Ya, terus berkembang. Harta yang dizakati ataupun kita mengeluarkan zakat tentunya tidak akan mengurangi kekayaan ataupun tidak akan mengurangi harta yang kita punya. Bahkan ya, dari matematikanya Allah kan beda dengan matematikanya kita. Zakat akan menambah, baik itu usaha kalian, baik itu harta kalian yang sudah kalian zakati. Kalau belum zakat, artinya ada sebagian yang milik ataupun hak orang lain yang terdapat di dalam harta kalian. Terdapat di dalam harta ataupun di hasil pertanian perkebunan kita. Nah, supaya apa?
supaya berkah. Nah, dizakati supaya berkah. Secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Karena apa? Syarat yang pertama untuk sah membayar zakat adalah beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, tidak zakat juga tidak apa-apa. Mengeluarkan zakat tidak termasuk zakat namanya. Ya, cuman sedekah, kebaikan yang mereka tabur. Beda dengan orang Islam. Beda dengan kita. Ya, kita mengeluarkan zakat karena apa? Ketentuan kita sebagai orang Islam. Nah, dikeluarkan ketentuannya tentang zakat itu menurut syariat Islam. Ada ya aturan yang dikeluarkan ketika kita membayar zakat. Zakat ya dibagi menjadi dua. Zakat dibagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu untuk mensucikan badan jiwa kita dengan cara membayar dengan makanan pokok. Tuh, ketentuannya dengan makanan pokok ataupun dengan uang yang ditukarkan dengan bahan makanan pokok. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal untuk membersihkan harta kekayaan kita, harta milik kita sepenuhnya, ya bukan ada kepemilikan orang lain. Ya, itu adalah zakat mal. Ini dalil nakli Al-Qur'an tentang zakat. Ya, ada di dalam Quran surat At-Taubah. Ya, dan juga Quran surat apa namanya itu? Quran surat apa selain Quran surat At-Taubah? Surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 43 mengenai kewajiban zakat. Ya. Bapak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim, ambil zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, lagi Allah Maha mengetahui. Alangkah indahnya jika kita saling berbagi dengan sesama, dengan tetangga. Ya, ketentuan zakat kapan bayar zakatnya? Ada waktunya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan waktu? Ketika bayar zakat fitrah itu pada akhir-akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Kenapa? Ayo, kenapa? Ya, kenapa? Karena Allah itu tahu, Allah Maha mengetahui. Kenapa keluarkannya zakat itu pada akhir Ramadan menjelang Idul Fitri? Karena Allah tahu bahwa orang yang belum makan itu sangat sedih, apalagi di hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri, umat Islam banyak yang tidak makan. Umat Islam banyak yang tidak mempunyai beras, mempunyai uang. Ya, makanya Allah salah satunya memberikan ketentuan waktu membayar zakat fitrah itu menjelang waktu Idul Fitri. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak ada yang kelaparan. Semua umat Islam supaya tidak nangis, tidak kelaparan pada malam takbiran. Karena tidak memiliki beras. Makanya diberikan zakat itu paling mulia, paling bagusnya waktunya itu tatkala menjelang Idul Fitri. Tuh, ya. Kita memberikan
kepada tetangga boleh? Boleh. Kalau tetangga kita tidak mampu, tidak mempunyai beras, tidak mempunyai baju, kasih baju, tidak mempunyai sarung, kasih sarung. Ya, supaya apa? Supaya keimanan mereka tidak goyah. Nah, makanya orang yang baru masuk Islam itu saja mereka berhak untuk menerima zakat. Mu'alaf. Mu'alafatu qulubuhum. Di antara 8 golongan orang yang baru masuk Islam, ada salah satunya menerima zakat. Padahal jiwanya sugih, ya, hartanya banyak, tapi karena mereka baru masuk Islam, mereka berhak untuk menerima zakat. Ya. Oh, zakat ada 2 macam, satu zakat fitrah dan 2 zakat mal. Zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, jiwa kita, dan zakat mal untuk mensucikan harta kekayaan kita. Coba kelompok mana? Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, coba baca. Apa itu zakat fitrah? Dibaca. Zakat fitrah secara bahasa artinya suci atau bersih. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat yang sudah ditetapkan dan hukumnya adalah wajib. Ya, makanya ditetapkannya pemberian bahan makanan pokok kapan? Hari raya, menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan hukumnya adalah wajib. Kalau sudah mendekati sekali, apalagi sudah tanggal 1 Syawal, itu membayar zakat fitrah sangat wajib. Ibarat kata lampu merah sudah gelap-gelap, sudah warningnya, sudah mendekati finish. Ya, kalau sudah takbiran, sudah sholat Idul Fitri, tidak ada yang membayar zakat fitrah. Nanti hukumnya adalah sodako. Bayarnya ketika sudah sholat ketika sudah sholat Idul Fitri. Ya tidak sah. Masuknya itu adalah sodako, bukan zakat. Berarti telat zakatnya. Ya, zakatnya telat. Oh, semua orang yang mempunyai napas dan agamanya agama Islam, maka diwajibkan membayar zakat sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, kalau ada seorang bayi yang baru dilahirkan menjelang sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, entah sholat subuh lahir. Setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal ada bayi lahir. Wah. Ya, ada bayi lahir tanggal 1 Syawal ketika setelah sholat subuh. Ya, wajib zakat tidak? Kenapa? Karena belum sampai dengan sholat Idul Fitri. Tapi kalau lahirannya ketika setelah sholat Idul Fitri, maka tidak diwajibkan membayar zakat. Tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Itu ketentuan bayi yang baru lahir, ya. Bayi yang baru lahir. Oh. Misalkan sekarang kan tanggal 1 Syawal. Ya. Tanggal 1 Syawal. Nah, terus setelah sholat subuh lahir. Hukumnya wajib zakat. Nah, ini 1 Syawal lahir. Nah, kalau 1 Syawal mati, ya, subuh, maka tidak wajib zakat. Kalau matinya ketika setelah sholat subuh, ya, sebelum sholat Id. Tapi matinya kalau setelah sholat Idul Fitri, maka masih dikenakan bayar zakat. Masih dia utang, maka jadi dizakati. Nang siapa ya? Nang anaknya lah, atau nang mboke lah, atau ya sama keluarganya. Diingatkan, mayit ki durung bayar zakat, ya, karena mau kan wis ngelewati sholat Idul Fitri, mayit ki dau mati, wingine durung bayar zakat.
maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Paham? Bedane wong lahir ketika subuh iku wajib bayar zakat, tapi lamun wong mati ketika subuh ya durung salat Id iku ora wajib zakat. Diwalik. Lamun wong lahir ketika setelah salat Id iku tidak wajib zakat. Kok zakat tahun maning? Ya. Kalau yang matinya setelah sholat subuh, maka wajib. Salah. Kalau matinya ketika setelah sholat Id, mati maka bayar zakat. Lalu setelah sholat subuh masih tidak bayar zakat juga tidak apa-apa. Ya, karena waktunya belum sampai dengan tanggal 1 setelah sholat Idul Fitri. Paham? Ketentuan zakat fitrah. Ya, Nok. Nah, dibaca. Bentuk zakat fitrah. Bentuknya adalah bahan makanan pokok. Ayo dibaca. Gandum, beras. Mayoritas di Indonesia bahan makanan pokoknya adalah beras. Besaran zakat fitrah. Besarannya berapa? 2,5 kilo. Atau 3,5 liter. Beras dengan kualitas yang terbaik. Jangan beras yang adu-adu padu-paduan saja. Berasnya warnanya ireng, coklat, akeh tumane, akeh kutune dibayar zakat aja. Kan itu untuk diri kita sendiri. Maka dengan beras yang kualitasnya baik. Jangan ngantuk lah ya. Jangan ngantuk. Harus tetap semangat. Katanya tadi semangat. Ya. Dah, berdiri semuanya supaya tidak ngantuk. Berdiri. Nah. Jangan ngantuk ya. Ini belajar zakat ini penting ya, pengertian supaya kalian paham. Yo. Berdiri yang tegap. Kita nyanyi potong bebek angsa dengan diganti liriknya dengan I. Piting bibik ingsi ya. Bisa? Oke, semangat semuanya. 1, 2, 3. Piting bibik ingsi. Minti bingsi. Lele. Siring kiri, siring kiri. Nah, kurang semangat. Satu kali lagi. Yang semangat, yang lebih cepat ya. 1, 2, 3. Piting bibik ingsi. Siring kiri, siring kiri. Lele, sering kiri. Lele. Ya, duduk semuanya. Lili kok jadi lele. Ya. Lanjut tidak. Yang tidak lanjut. Lanjut ya. Waktu mengeluarkan zakat, ya tadi sudah dijelaskan juga. Dikeluarkan wajib zakat dikeluarkan malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri, supaya meringankan para amil zakat atau meringankan beban untuk waktu membagikan zakatnya, maka diambil tanggal 30 Ramadan pagi-pagi. Harga masih bengi ora kon. Malam hari raya. Ya repot. Ya, us ana sing pada masak opor, ana sing masak gulai, ana sing masak pedesan entok ya. Repot kabeh ibu-ibune. Maka bayar zakatnya esok tanggal 30. Aja ning bengi hari raya ne repot. Ana sing pada takbir keliling ya. Ana sing pada takbiran di masjid. Makanya dengan itu boleh pada pagi-pagi
tanggal 30 untuk bayar zakat. Ini mah cuma sekedar apa? Diwajibkan sekali waktunya karena waktu yang paling utama. Waktu yang paling utamanya yaitu pada malam hari raya Idul Fitri. Supaya tidak ada, benar-benar tidak ada orang Islam yang menangis, yang mencari makan, pengen makan, tidak ada. Mencari baju, pengen baju baru, tapi tidak ada untuk membelinya. Ya, jangan minta dikeluarkan atau dibayarkan selama bulan suci Ramadan. Boleh juga dari awal Ramadan, tanggal 1, tanggal 2, mumpung pakai beras, pengen zakat, ya, glotak. Tanggal 3, pengen zakat, glotak. Tanggal 4, pengen zakat, lo aja menang baik. Tanggal 4, pengen zakat. Pengen zakat manin tanggal 5. Kuna zakat tanggal waktu tasa. Lodak-lodak baik. Beras tahu tuh? Beras, makanan pokoknya beras. Kalau udah daerah sana ya, daerah Indonesia bagian timur menggunakan sagu, ada yang menggunakan singkong, ada yang menggunakan gandum, boleh. Ya. Tapi karena mayoritas di Indonesia itu makan dengan makanan pokoknya dengan nasi. Ya, aja beras, nasi. Oh ya, maka dengan membayar ketentuannya dengan beras. Beras dimasak menjadi nasi. Konon ya. Apa itu zakat mal? Ya, tadi zakat fitrah sudah. Apa itu zakat mal? Zakat mal juga termasuk zakat harta. Zakat harta, ya. Zakat mal disebut juga zakat harta dikeluarkan oleh seorang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal yaitu hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, ya, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak, serta gaji atau penghasilan sebuah profesi. Oh, dua kebon, dua sawah, ya, dua empang, KB ketika panen wajib untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan kotoran supaya hartanya suci. Dikeluarkan kotoran tersebut dengan membayar zakat, namanya zakat mal. Kepada siapa? Kepada Baitul Mal, ya, kepada rumah zakat ataupun kepada dititipkan kepada Majelis Ulama Indonesia MUI di desa itu ada. Diberikan kepada Pak Ustadz atau Pak Kiai, titip. Ini zakat mal saya. Silakan bagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Oh. Ketentuannya ada lagi. Ketika orang bertani di sawah, ya, jauh dari kali, berarti hanya menunggu datangnya hujan. Menunggu datangnya hujan. Kalau ketika panas, jagatnya panas makanya suasana dengan panas ini tidak ada hujan, tidak ada air, sungai pun jauh, maka mereka ya tinggal menunggu gagal panen. Ya, karena kekurangan air, pasokan airnya kurang. Maka dengan air hujan tersebut, ya, dengan air hujan bisa mengairi sawah, maka bayar zakatnya 10%. Ada lagi kalau dengan cara menggunakan mesin diesel, ya, kemudian sawahnya diairi dari air kali, menggunakan mesin, tentunya menggunakan bahan bakar. Bahan bakarnya beli, ya, berapa kali beli, dikeluarkan berarti dikurangi. Zakatnya cuma 5%. Karena ketentuan air hujan dan air sungai. Sama dengan yang lain juga. Misalkan ada harta
kita mempunyai emas. Mempunyai emas, ya, sekitar 1 kilo. Sekitar 1 kilo. Kemudian emas itu milik kita semua. Ketentuannya sudah sampai dengan 1 tahun, mencapai haul dan mencapai nisab. Nisab itu batas minimal kepunyaan emas. Pira aja? 90 gram atau 90,2 gram, ya. Itu sudah dikenakan kewajiban membayar zakat bagi mereka yang mempunyai harta atau emas simpanan, ya, emas simpanan dan milik sendiri. Tapi kalau emasnya dipakai, ningkane 50 gram, ningkane 50 gram, wis katon 100 gram, ya, ningkane apa kalung 50 gram, 150 gram, ya, dipakai, itu tidak dikenakan kewajiban membayar zakat karena barangnya dipakai, kecuali barangnya disimpan. Kenapa sih Pak bayar ada zakatnya? Karena emas itu barang hidup. Tambah tahun ke sana tidak tambah berkurang harganya, malah nambah naik harga emasnya itu, ya. Karena bertambah terus, maka hukum ada yang diwajibkan, yaitu membayar zakat mal, zakat harta. Ketentuannya beragama Islam, baligh dan berakal sehat, bebas dari hutang dan bebas dari perbudakan, merdeka dari hamba saya. Wong sugih agama Islam, dua harta kekayaan, emas batangan, ya, emas ana sing di ngebang, ada yang di rumah. Itu awas, ya, jangan enak-enak saja, harus ada yang dizakati. Harus dihitung zakatnya, ada berapa kilo emasnya, ya, ada berapa kilo emas batangannya. Karena apa? Ya, ini ketentuan syariat agama Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Baligh itu menandakan bahwa orang tersebut sudah diwajibkan untuk menjalankan ibadah syariat. Ibadah syariat apa? Syariat Islam. Baligh wong wadon 9 tahun, wong lanang 15 tahun. Ketentuannya seperti itu. Batas minimalnya wadon 9 tahun, lanang 15 tahun. Dengan ditandai ciri-ciri keluar mani yang laki-laki, yang perempuan keluar darah haid, ya, keluar darah haid. Tuh, itu berarti sudah dikenakan menjalankan ibadah syariat. Nah, kalau tidak menjalankan ibadah, maka hukumnya dosa. Dosanya ditanggung sendiri. Tidak sholat, tidak zakat, pas puasa tidak puasa, lemes karena sekolah. Alasannya karena sekolah. Loh, ya, pertama, rukun Islam itu adalah syahadat. Maka kalian yang sudah berusia berapa tahun? 11. Ini berapa tahun? 12. Sudah syahadat belum? Maca syahadat disakseni, ya, nimpa Ustadz ini lebih disapa sakseni, maca 2 kalimat syahadat. Gimana bunyinya? 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan. Seperti itu anak-anak, ya. Baca syahadat kalau kita sudah baligh. Ya, durung baligh orang maca syahadat, orang alangkah saksine bahwa manjing Islam, ya. Ya durung Islam berarti dengan secara kafah.
Tapi Islamnya masih ke Islam kegawa wong tua. Islam kegawa wong tua. Ya wong tua kita Islam ya kita agama kerja Islam. Ya baca dikit syahadat teh. Ya baca syahadat. Oh, karena harus mancing rukun. Ya siapa nih sholat anak syahadat. Ning apa maning? Lagi sunat dia maca syahadat. Iya. Sunat maca syahadat. Sing nyaksenine wa lebih. Sing rasulan maca syahadat. Sing nyaksenine wa lebih. Tas maca syahadat pada donga, tas donga pada apa? Mangan pada mangan jangan wed. Endase melet bae. Ya. Mangan jangan wedus. Disakseni wong pirang-pirang. Ya. Bawa kia bocah karman disunat. Si wadon arep dirasuli. Suki gini jepara teka dia tangga-tangga. Anak apa aja? Arep pada ngarak. Ya. Numpak Depok diarak-arak bocah cimbong der. Ya, ngompak jaran ana si numpak Depok, ana si numpak katil aja katil mengko. Numpak Depok diarak-arak. Ya, saking apa? Saking senenge. Wong tuane dua anak seneng sehat, panjang umur, wis waya sunat disunat, wis waya rasulan dirasulaken. Ya, wis waya kawinan mabloli nang wong tuane. Namun jemi jangan sebaik jare jahran. Jarar kawinan mami ngono sebaik. Ya. Ya senoke awan bengi karo mimi anok. Ya, mimi sayang pisan karo senok jahra. Awan bengi ora bilokan pisah. Awan bengi ngempeng bening mimi. Waya gede dikawin digawani batur. Ya ngenes nok mimine. Ya, lawan bisa menok bagian sira kawinan, bagian sira dua laki. Menengah bae ning kene ning gobroke sira, ning omahe sira bagian blesak ning omahe sira ki jenok. Ya, bagian mengkene omahe sira. Gawana lakine sira mene. Sira lakine ora gelem. Mau jadi karo boko sira jan bedi ceritane. Ya, kalau juga suka-suka dorong kita durung tangi, kokon digubrek-gubrek tangi. Kokon mola. Ya wong lanang mah. Ya, seorang laki-laki itu hidup untuk menghidupi. Benar? Laki-laki hidup untuk menghidupi. Aja isin. Wong lanang gue yang ganti duit, dua tukang panggul, dua tukang mocok. Apa mocok tuh? Gawa-gabak ah? Kuarane tukang pocok ya. Dure ngojek isin. Birang-birang ojek, gojek online apakah? Ya orang isin apa? Karena apa? Syariat wong lanang itu untuk mencari nafkah. Hakikat wong lanang itu hidup untuk menghidupi. Ya. Wah, ngantuk ya. Ngantuk beli. Ngantuk baik. Ya. Lanjut. Ya. Kode ikut gacah. Ada pantun, manuk merak, manuk bangok, tenggorokan serak pengen masa ngok karo nginung ya aduh. Anaknya gak manuk platuk dirubung laler, wong ngantuk wis pasti ngiler. Ya ora. Kian ada pertanyaan. Berapa kelompok semuanya? 5 kelompok. Gantian. Kalian yang ngomong. Pak Rizal yang ngetes kalian bisa tidak ini ya. Yang kelompok pertama, Ande kelompok pertama. 1. Iya. Sebenarnya sing wis mau Pak Rizal jabarakan ya. Apa sih nok? Dalil nakli tentang perintah zakat. Ya, siapa nak? Hafiza. Ya, Hafiza. Dalil Al-Quran yang mewajibkan zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Iya, surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Itu adalah dalil nakli ketentuan membayar zakat. Siapa lagi nih? Yang mau yang bisa? Coba sebutkan pengertian zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan
dan menjelang Idul Fitri. Iya, betul. Tepuk tangan. Zakat fitrah itu yang dibayarkan, diwajibkan membayar ketika menjelang Idul Fitri ya. Kalau zakat mal, ada yang bisa zakat mal, ada yang bisa menjabarkan. Ayo, siapa namanya? Bilkis, kelompok berapa? 3. Apa? Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim. Iya, betul ya. Tepuk tangan. Zakat mal itu zakat yang harus dikeluarkan dari harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim. Hari beli muslim orang usah bayar zakat di papa. Ya. Nah, ada lagi nih yang belum, yang bisa mengangkat tangan cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Ada berapa bagian dari zakat? Langsung. Iya, ada berapa? Ada 2. Zakat apa namanya? Iya, betul. Zakat fitrah dan zakat mal ya. Nah, terus satu lagi ya, satu lagi. Apa ketentuan zakat fitrah? Siapa yang bisa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Siapa namanya? Zidan. Apa nang ketentuannya? Ketentuan zakat fitrah dengan membayar 2,5 kg beras atau dengan menggunakan uang. Iya, betul ya. Betul sekali. Membayar zakat ketentuannya zakat fitrah itu dengan membayar beras, makanan pokok atau diganti dengan uang ya. Nah, ini sekarang kita praktek ya. Praktek membayar zakat. Ya, bagaimana supaya ngerti. Ya, yang bayar itu mestinya bagaimana? Yang menerima ataupun panitianya itu sebagaimana? Seperti itu ya. Coba, misalkan Pak Rizal sing dadi panitia. Sok sing lanange meneh wong siji atau wong loro. Maju. Ning kene bari gawa kursi nang meneh. Ayo, siapa? Adam Jidan. Dibawa kursinya nang sini nang. 2 orang sama Padil, mana Padli. Kursinya di bawah. Awas naruh kabel ya. Di sini. Ya, nanti dulu ya. Nah, kalian ini contohnya mau membayar zakat. Datang kepada siapa datangnya? Amil. Ke Amil. Itu Amil itu apa Amil tuh? Panitia zakat. Panitia zakat. Ya, di mana panitia zakatnya? Di masjid. Di masjid. Nah, kalian membayar zakat ke masjid menggunakan apa? Beras. Ya. Beras. Awas, menggunakan beras karena beras itu adalah makanan pokok bagi kita di sini ya. Misalkan kalau menggunakan uang, boleh tidak? Boleh? Boleh. Misalkan kita menggunakan uang karena tidak ada beras. Uang yang setara dengan harga beras, harga berasnya misalkan 2,5 kilo itu tuh seharga 40.000 misalkan ya, atau 50.000. Ya harus membayarnya sesuai dengan harga beras. Nah, sudah sekarang kalian contohnya membawa uang. Berarti uangnya membawa 50.000 membayar zakat. Bisa tidak ini niatnya? Niat zakatnya bisa? Tidak bisa ya. Coba misalkan mana? Coba Fadli dulu. Ya, Fadli ini bayar zakat fitrah menggunakan uang ya. Sama saja kalau menggunakan beras juga, berasnya harus dipegang, uangnya harus dipegang. Ya, ngomong gini ya, Fadlinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri
zakatal fitri an-nafsi an-nafsi fardolillahi ta'ala. fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat Aku berniat membayar zakat fitrah bayar zakat fitrah untuk diriku sendiri, untuk diriku sendiri, fardu fardu karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Nah, setelah Fadli meniatkan untuk bayar zakat, maka oleh panitia diterima zakatnya. Saya terima qabiltu. Ya, diterima zakatnya dengan membaca doa. Semoga berkah zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada jidan gak konon. Jidan gawane beras ya. Beras. Misalkan jidan bawa beras. Berasnya dipegang, nek pegang beras. Dipegang berasnya, beras ngene. Nah, sambil membaca niat juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an ukhrija an ukhrija zakatal fitri zakatal fitri an nafsi an-nafsi fardolillahi ta'ala. fardholillahi ta'ala. Aku berniat Aku berniat membayar zakat fitrah membayar zakat fitrah untuk diriku sendiri, untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu berarti sudah meniatkan membayar zakat. Ya karena apa? Perbuatan yang baik harus diawali dengan niat yang baik. Nah, sudah, terima kasih Jidan sama Pati. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan. Karena niat yang baik harus dengan perbuatan yang baik harus dengan niat yang baik. Nah, coba kita lihat ke depan ya bareng-bareng. Ini praktek membayar zakat ya. Tata cara bayar zakat fitrah dengan uang. Datang ke amil zakat. Pegang uangnya dan bacanya. Oh, pegang uangnya dan membaca baca niat atau pegang berasnya ya. Sama kayak tadi ya. Amil zakat. Oh, membaca doa, membaca niat. Ya. Yang memberikan zakat tadi membaca niat. Ini yang menerima zakat namanya amil. Harus mendoakan zakat tersebut karena sudah diterima zakatnya ya. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Membayar dengan beras ataupun membayar dengan uang, maka berasnya atau uangnya dipegang dengan niat tadi. Coba semuanya ikut ya niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Aku berniat membayar zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Tuh, dengan memegang beras atau memegang uang. Paham?
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau paham. Ya. Supaya lebih paham lagi dan Pak Rizal kalian supaya tahu kalian hafal atau tidak ya. Nanti ada penilaian, ini harus kalian kerjakan ya. Ada penilaian yang mesti kalian kerjakan agar apa yang tadi Bapak sampaikan memang benar-benar kalian mengerti. Memang benar-benar kalian tahu ya. Mau ini mengerjakan, mau tidak? Oh, harus mau. Harus semangat, kompak ya. Duduk saja, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, kurang-kurang kompak, kurang semangat pisan. Ada nanti soalnya dikerjakan ya, berkelompok. Kelompok berapa? Kelompok 2 mana? Kelompok 4? Mana kelompok 4? Ya, kerjakan ya. Waktunya 5 menit saja ya. Sok, cuma ada 10 soal, kerjakan 5 menit. Ayo, dikerjakan anaknya. Udah? Ya, silakan yang sudah dikumpulkan. Pinter-pinter ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, sudah semua. Ini sebagai bahan penilaian apakah kalian itu sudah paham atau tidak ya. Gak apa-apa, sekelompok ada berapa orang itu? 4 ya, 4 orang. Baik. Nah, itu untuk pelajaran hari ini ya. Untuk pelajaran hari ini tentang zakat atau untuk membahas materi selanjutnya insya Allah hari Kamis yang akan datang atau minggu depan kita membahas materi selanjutnya ya.
Mohon yang tidak hadir dikasih tahu bahwa berbagi, ya, hidup enak, hidup nyaman, ya, dengan cara berbagi, ya, dengan cara berbagi sesama manusia, sesama umat Islam, menumbuhkan rasa empati supaya kita tidak menjadi orang yang medit. Tahu medit? Iya, medit. Dengan zakat ini, materi kali ini, ya, kita bisa simpulkan, refleksikan bahwa zakat itu untuk memberikan suatu rasa empati, kepedulian kepada orang lain, bukan diberikan kepada orang yang kaya. Ya, pemberian zakat itu didistribusikan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang-orang yang tidak mampu. Mereka yang berhak menerima zakat. Jangan bantuan bansos dari negara ataupun dari Kemenag, dari uang-uang itu diberikan kepada orang yang kaya, yang mampu. Itu tidak pas, ya, tidak pas pemberiannya. Loh, ya. Baik anak-anak, Bapak rasa waktunya itu sudah cukup untuk membahas tentang zakat, ya. Untuk itu sebelum Bapak tutup dengan ice breaking, ya, tadi sudah nyanyi apa itu? Ice breaking nyanyi piting bibik ingsi. Kalau sekarang nyanyinya tentang topi saya bundar diganti dengan Tuhan saya Allah. Ya, supaya semangat. Yuk, semuanya berdiri. Ya, berdiri ya. 1, 2, 3. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Sekali lagi. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ya. Nah, duduk lagi. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan barangkali ada yang tidak mengerti, silakan boleh tanya ke Bapak di lain kesempatan, di lain waktu. Ya, ada pepatah mengatakan, apa sih pepatahnya? Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Di mana berjumpanya? Di sekolah. Dengan perjumpaan ini, mudah-mudahan kita bisa berlangsung perjumpaan kita di akhirat. Tentunya kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mau masuk surga? Cung, siapa yang mau masuk surga duluan? Mau masuk surga duluan? Ya, mencari bekal dulu, mencari sangu bekal untuk kita masuk ke surganya Allah. Dan berdoa supaya kita itu berkumpul dengan guru-guru kita, teman kita, orang tua kita, ya, supaya di sana nanti reunian, enak ya, reunian dengan orang-orang alim,
dengan para alim ulama, para ustadz, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal. Ya, mari kita tutup dengan membaca doa karena ini waktunya sudah menjelang waktu siang. Ya, kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih sama-sama anak-anak. Amin. Semoga kalian sukses di dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Coba dilihat di mejanya, di bawahnya barangkali ada sampah. Siapa yang hari ini piket? Piket ya, Zahra. Terus yang laki-lakinya siapa? Ahmad. Siapa lagi itu? Siapa lagi? Fadli. Fadli bertiga. Satunya? Oh iya, Najimah ya. Nah, piket. Ya, nanti disapu. Yang lainnya boleh pulang, nanti disapu. Nah, untuk materi hari Kamis depan, ya. Hari apa? Oh ya, lupa. Hari Jumat ya. Hari Jumat, ini hari Jumat ya. Waduh. Maaf. Hari Jumat depan materinya tentang infak ya. Tadi kita belum sempat infaknya itu belum semua ya, belum semua kita pelajarin infak, hadiah dan sodako ya. Dan untuk di rumah mohon mencari di Google. Dicari di Google ya, materi-materi itu apa? Infak, sedekah, dan hadiah. Coba ya ditulis ya, ditulis PR-nya. Di rumah mencari pengertian saja, mencari pengertian ya, pengertian infak, sedekah, dan hadiah ya. Infak, sedekah, dan hadiah ya. Untuk hari Jumat depan ya. Nah, itu karena hari ini hari Jumat ya. Laki-laki wajib sholat Jumat, semuanya wajib sholat Jumat. Yang perempuan di rumah saja ya. Sholat duhur di rumah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak secara ucapan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perbuatan Bapak dari hari ini sampai siang ini. Bapak mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, boleh pulang. Ya, laki-laki dulu cium tangan sini, salim. Biar menjadi anak yang soleh. Ya, hati-hati. Hati-hati, awas kita kabel.
Ko. Ayo nok, yang perempuan. Jadi anak yang soleha ya. Sudah ada Pak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya.